arsitektur dan perancangan. Di sini kelompok kami kelompok 1 yang terdiri dari 9 orang ingin mempresentasikan perancangan perangkat komputer dari pengenalan hardware sampai dengan perangkat itu terbentuk menjadi sebuah komputer yang bisa berjalan operasional. Di sini ada saya sendiri, Andri Listiawan. Di sebelah kanan saya ada Afdal Jikri Amanda. Di sebelah kanannya lagi ada Muhammad Kemal Kodrat. Di sebelah kanannya lagi ada Risa Satima. Di sebelah kiri saya ada Adit Dwi Putra. Di sebelah kirinya ada Rizky Firmansyah. Sebelah kirinya lagi ada Junaidi Ahmad Basuri. Di sebelah kirinya lagi ada Dita Pujulestari. Kami akan mempresentasikan video pengenalan perangkat-perangkat sampai dengan komputer itu siap untuk beroperasional. Halo guys, kali ini kita mau sedikit perkenalan dari hardware perangkat komputer. Ya, di sini ada casing. Casing ini dari merek Simbada ya. Di sini casingnya masih kosong. Di sini sedikit kasih tahu aja, dari depan ini ada beberapa tombol, yaitu tombol buat power untuk on-off-nya komputer. Di sini ada di bagian atas ini ada tombol untuk restart dan beberapa port USB. Ada juga port audio yang udah ada di bawah casing. Di bagian belakang sini ada juga di sini untuk port dari mainboardnya. Di sini ada lubang itu untuk tempat dari power supply. Ya, di sini nanti akan dipasang untuk mainboardnya. Dan di sini ada beberapa kabel juga. Kabel ini dari port audio dari mainboard dan juga power untuk kipas dan variasi yang ada di casing. Dan ini ada mainboard yang coba sedikit saya jelaskan. Nah, mainboard ini di sini ada port untuk RAM, ada port untuk RAM, ada 2 port ya. Jadi dari sisi mainboard ini bisa menggunakan 2 RAM, itu DDR3 ya. Terus di sini ada port yang putih ini untuk power dari mainboard yang nanti akan dicolok dari power supply. Dan di sini ada 3 port, ada 3 port ini untuk SATA yang nantinya akan dimasukkan ke dalam hard disk atau SSD. Dan di sini ada port PCI Express yang biasa digunakan untuk VGA card atau audio card. Di sini ada yang ditutup tisu putih. Ini ada port untuk prosesor. Ya, jadi prosesornya nanti dipasang di sini. Dan di sini ada beberapa pin juga. Di sini ada pin untuk tombol power dan segala button yang ada di casing nantinya akan masuk ke sini untuk pinnya. Terus di sini ada pin untuk audio di casing ya. Terus di sini ada port. Di sini pin untuk port USB yang ada di casing. Gitu, nanti semuanya akan masuk ke sini. Dan di sini belakang juga ada beberapa port ya. Di sini ada port USB bawaan mainboard dan di sini ada port HDMI untuk output view-nya. Di sini ada port VGA. Di bawah juga ada beberapa port USB. Jadi USB ini bisa terbagi USB 1, 2 dan 3 gitu ya. Terus di sini ada port LAN card. Gitu, ini LAN card yang onboard gitu. Jadi nanti di PCI Express ini ada LAN card yang bukan onboard dan di sini yang onboardnya gitu. Di sini ada port audio juga untuk yang onboardnya. Jadi nanti ada beberapa perangkat tambahan bakalan dipasang itu di PCI Express ini. Dan ini adalah fan prosesor yang berfungsi untuk mendinginkan komputer. Di bawah fan prosesor ini ada namanya thermal yang untuk ditempelkan kepada prosesor. Jika fan prosesor mati, komputer tidak akan bertahan sampai 15 menit. Nah, untuk komponen selanjutnya itu di sini ada VGA atau video graphic adapter. Nah, contohnya seperti ini bentuknya. Di sini ada 2 port, yaitu port HDMI dan ini ada port VGA untuk menampilkan ke layar monitor. Fungsinya itu untuk menampilkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan sebagai output pada tampilan layar nanti. Oke, material hardware selanjutnya adalah hard disk dan SSD atau solid state drive. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan beberapa data dan OS. Nah, dalam satu hard disk dan SSD ini memiliki beberapa partisi untuk menyimpan data dan OS atau operasi sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor. Di mana prosesor ini adalah sebuah inti atau pusat dari sebuah komputer. Jadi kenapa di sini ada tisu? Karena prosesor ini sangat rawan. Jika tidak ada prosesor, maka komputer tidak akan berjalan. Letak prosesor ini sendiri ada di dalam mainboard, di tengah-tengah mainboard. Fungsinya sendiri yaitu untuk memproses seluruh kegiatan yang ada di dalam komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RAM. RAM atau Random Access Memory
adalah hardware yang terdapat pada perangkat untuk menyimpan data. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara suatu data yang nantinya akan dikelola atau dikelola oleh prosesor atau sistem komputer. Komputer tidak akan berjalan tanpa adanya suatu RAM. RAM ini sangat berpengaruh terhadap komputer, terhadap kecepatan kinerja komputer. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin cepat jalannya suatu komputer. Komponen selanjutnya adalah power supply. Power supply berfungsi untuk mengalirkan listrik kepada komputer. Ketika kita menyalakan power supply akan melakukan pemeriksaan dan tes sebelum menjalankan sistem komputer. Apabila tes berjalan baik, power supply akan mengirimkan sinyal ke motherboard yang bertanda sebagai sistem komputer siap untuk dijalankan. Oke, komponen selanjutnya adalah kabel-kabel dari power supply ke motherboard. Pertama, ada 24 pin untuk daya buat si handphone. Selanjutnya ada SATA, ini untuk SSD atau hard disk. Ini ada Molex untuk kipas. Ini ada buat 6+2 buat prosesor. Buat prosesor juga ada 4 ini bang. Ini ada 44 buat VGA. Komponen selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan CMOS. CMOS ini merupakan salah satu komponen penting dalam komputer. CMOS ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur waktu dan tagar pada komputer agar dapat berjalan sinkron meskipun komputer dalam keadaan mati. Dapat pula digunakan sebagai pengaturan untuk Di sini mainboard udah kita coba pasang. Di sini ada beberapa pin untuk ke tombol power yang ada di casing, udah dipasang juga. Itu adalah panel power ya, power dan panel untuk LED, indikator power dan indikator hard disk juga udah terpasang. Di sini ada port untuk USB di bagian depan casing udah terpasang juga. Di sini ada port audio untuk di bagian depan casing yang ini itu udah terpasang juga. Nah, untuk sekarang selanjutnya kita coba pasang prosesor ya. Untuk pemasangan prosesor ini agak sedikit harus hati-hati karena pinnya rentan banget gitu. Nah, ini harus disesuaikan pinnya. Untuk prosesor ini kalau dia nggak sesuai sama pinnya, dia nggak akan bisa masuk untuk kepasang. Jadi udah pasti klop sama pinnya. Pemasangannya diharapkan hati-hati. Nah, kayak gini udah terpasang. Kita tutup kuncinya. Bisa dijeda dulu nggak? Selanjutnya dari prosesor yang udah kita pasang tadi itu harus dipakein thermal. Thermal ini fungsinya untuk pendingin prosesor ya. Jadi thermal ini kita olesin di atasnya prosesor sebelum dipasang kipas pada prosesor. Karena untuk mendinginkan suhu dari prosesor itu sendiri. Kalau prosesor itu panas, kemungkinan perangkat komputer tidak akan optimal untuk operasionalnya. Setelah ini kita coba pasang pan prosesornya. Untuk pemasangan pan prosesor ini agak sedikit ribet, tapi nggak susah-susah banget ya. Ini kan ada 4 kunci. 4 kunci ini yang nantinya akan masuk. 4 kunci ini yang nantinya akan masuk ke dalam mainboard. Fungsinya untuk kunci kipas tersebut ya. Sebelum masuk dipastikan di sini ada tanda panah. Tanda panahnya itu menuju ke arah panahnya itu sendiri.
kita masukin. Nah, udah masuk ini diputar untuk menguncinya. Nah, ini pastikan kencang, nggak ada goyang, karena kalau goyang berarti kuncinya nggak masuk semua. Nah, di sini ada portnya 4 pin. Ini untuk power si kipas ini. Jadi ketika CPU dinyalakan, kipas otomatis nyala. Nah, untuk selanjutnya pemasangan VGA dulu ya. VGA card. Nah, ini VGA card yang akan kita coba pasang di mainboard ini. Sebenarnya VGA card ini nggak melulu harus dipasang di CPU atau mainboard, tergantung kebutuhan masing-masing aja. Ketika membutuhkan operasional komputer dengan grafik yang lebih, biasanya untuk game, untuk desain itu pasti menggunakan VGA karena grafiknya lebih bagus lagi dibanding dengan VGA onboard. Nah, pastikan kencang. Setelah VGA, kita coba pasang RAM-nya sekarang. Untuk RAM-nya ini berhubung di sini ada 2 slot dan tersedia juga 2 RAM. Kita coba pasang. Untuk pemasangannya di sini ada sisi yang menjorok ke dalamnya, ini untuk slotnya. Jadi kalau dia nggak sesuai sama slotnya, dia nggak akan bisa masuk. Bahkan kalau dipaksa bisa merusak RAM. Nah, sampai bunyi truk-truk itu berarti udah pastikan kencang. Untuk selanjutnya pemasangan SSD. SSD ini untuk posisi pemasangannya bebas di mana aja, sebagus-bagusnya ketika pemasangan. Bagusnya emang di baut. Ya. Sip, ini kencang. Untuk selanjutnya berarti pemasangan kabel SATA ke dalam SSD-nya. Sebenarnya baiknya tadi pemasangan SATA dulu ya, kabel-kabel dulu baru pemasangan si harddisknya. Ini SATA udah terpasang, dicolok ke port SATA-nya. Karena SATA ini Windows, jadi usahain dia di port yang lebih kecil daripada harddisk. Port SATA itu kan 012, berarti dia ke port 0. Nah, selanjutnya harddisk. Kita pemasangan harddisk.
selesai, berarti kita sekarang pemasangan power supply. Untuk pemasangan power supply, tempatnya ada di atas. Ya, kayak gini. Biasanya 4 baut ya di power supply ini. Nah, di sini ada power untuk CPU-nya, untuk mainboardnya. Ada 24 pin, kita pasang ke yang putih ini. Pastikan kencang. Dan ini untuk powernya. Prosesor, di sini ada pin 4 yang kita pasang ke pin 4. Intinya di mainboard ini kalau emang dia nggak sesuai sama pinnya, sama portnya, bukan colokannya, dia nggak bakal bisa masuk. Dan di sini ada dari power supply untuk power ke hard disk dan ke SSD. Ya, di sini kita pasang dari masing-masing hard drive-nya. Pasang. Ya, udah terpasang. Berarti
dari sisi pemasangan hardware penting di mainboard ini di CPU ini udah selesai. Ya, untuk CPU udah kerakit dan semuanya udah kepasang ke listrik, tinggal kita coba untuk booting ya dari CPU ini. Nah, udah nyala, kebetulan udah ada Windowsnya juga, berarti udah tinggal kita operasional menggunakan komputer ini. Oke, selesai. Ya, terima kasih. Sekian video perakitan komputer oleh kelompok 1 dari perangkat hardware itu masih kececer sampai dengan kebentuk sebuah komputer yang udah nyala dan siap operasional. Sekian, saya mewakili kelompok 1 untuk menutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.